Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir, masih berdua belum sama anak-anak. Kita sampai pada surat Abasa ya Bi, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Yakni membangkitkannya kalamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yakni dia tidak akan melakukannya pada saat ini hingga berakhirnya waktu dan ketetapan dari anak keturunan Adam yang telah Allah takdirkan untuk diciptakan dan dikeluarkan ke alam dunia. Allah telah memerintahkan hal tersebut baik secara kauni, penciptaan, maupun qadari, ketetapan. Ketika hal itu telah berakhir di sisi Allah, maka Allah akan membangkitkan seluruh makhluk dan mengembalikan mereka sebagaimana dulu diciptakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, Uzair alaihissalam pernah berkata, malaikat yang mendatangiku berkata, sesungguhnya kubur-kubur itu adalah perut bumi dan bumi adalah ibunya para makhluk. Bumi ibunya para makhluk. Apabila Allah telah menciptakan apa yang ingin dia ciptakan, maka kubur-kubur yang Allah hamparkan untuknya itu akan berakhir. Dunia akan terputus dan manusia yang hidup di atasnya akan mati. Kemudian kami akan mengeluarkan apa yang dikandungnya dan kubur-kubur akan mengeluarkan apa yang di dalamnya. Di perut bumi, benar ya? Yang demikian ini serupa dengan apa yang kami sampaikan dari makna ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini penting ini, Bi. Di dalamnya terdapat suatu bentuk nikmat dengan dihidupkannya tumbuh-tumbuhan dari bumi yang tandus, yang menjadi petunjuk dihidupkannya jasad-jasad setelah menjadi tulang belulang yang hancur berkeping-keping dari tanah yang bertebaran. Allah berfirman, Anna sababnal ma'al sabba, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, yakni kami turunkan air itu dari langit di atas permukaan bumi. Ini lagi musim hujan, terus mengingatkan kita dengan ayat ini. Summa syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Yakni tempatkan air itu di dalam bumi. Lalu ia masuk ke dalam lapisan-lapisannya, meresap ke seluruh bagian biji yang tersimpan di dalamnya, lalu tumbuh, berkembang, meninggi dan tampak di permukaan bumi. Wah, ini ahli biologi akan mengkaji lebih dalam. Kinasih sing jurusan biologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi ini, anggur dan sayur-sayuran. Al-hub adalah segala bentuk biji-bijian dan al-inab yang sudah dikenal yakni anggur. Sedangkan al-qadb adalah al-fasoh, sejenis rumput basah yang biasa dimakan oleh binatang ternak. Ia juga disebut dengan al-qut. Demikian juga yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Al-Dhahak dan As-Sadi. Adapun Hasan Al-Basri mengatakan al-qadb adalah al-ilfu, makanan hewan yang kering. Adapun wazaituna, zaitun seperti yang sudah dikenal, yaitu sejenis bambu. Rasanya juga dijadikan sebagai bumbu, digunakan untuk penerangan ataupun digunakan untuk meminyaki. Wanahla, kurma bisa dimakan dalam keadaan mentah, hampir matang, sudah matang, dalam keadaan kering. Tahu kabeh bareng Bu iki? Tidak dimasak ataupun dimasak. Langsung bisa. Dapat juga diperas menjadi manisan dan cuka.
wa hadaiqa ghulba. Kebun-kebun yang lebat yakni kebun-kebun. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan ghulba adalah pohon kurma yang tumbuh lebat. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan al-hadaiq adalah segala sesuatu yang terjalin dan terkumpul. Ibnu Abbas juga mengatakan hulban adalah pohon yang dapat dijadikan naungan. Berarti rebuyung. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas wa hadaiqa hulba, yakni tumbuhan yang tinggi kayak terbesi. Sedangkan Ikrimah mengatakan hulban artinya hilazul ausat, kekerasan perut. Dalam riwayat lain disebutkan hilazul raqbah, keras kepala. Tidakkah engkau melihat seseorang yang keras kepala, maka akan dikatakan demi Allah dia benar-benar akan terkalahkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Jarir melantunkan syair awa fa'atharo aglaba doygomian. Habis itu waki maca rakat tapi fawailla ibnul marogot mastatharo. Ini mari kalingan guru balaghah Umi Jawan SMA Pak Tadin jagungan iki. Menggaung adalah suara kebanyakan singa. Celakalah ibnu marogoh terhadap apa yang ia kabarkan atau bangkitkan. Allah berfirman wa fakihata wa abba. Ki terus kesesuk ki ya Bi. Yang wa fakihata wa abba. Ayat 31. Nah, sekian dulu. Silahkan melanjutkan tadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Obi.